Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Biasanya kalau produk dari Mitsubishi yang kita tahu ya Pajero atau Xpander. Tapi orang-orang nggak banyak yang tahu Mitsubishi punya produk baru, yaitu namanya X-Force. Si pendatang baru di kelas SUV kompak yang menjanjikan fitur yang lengkap, rasa berkendara yang sporty dan juga nyaman dengan model yang keren. Langsung dihadirkan untuk menghadapkan si raja terakhir, yaitu Honda HR-V. Nah, meskipun dengan janji-janji manis dan tawaran-tawaran menarik dari Mitsubishi, sepertinya udah beberapa tahun berjalan, popularitas X-Force masih bisa dibilang kalah dengan si Honda HR-V ini. Lantas apa yang membuat mobil ini kalah dari si raja terakhir? Apakah memang mobil ini seburuk itu atau tidak memenuhi ekspektasi masyarakat? Untuk itu kita akan mencoba mobil X-Force hari ini dan kita akan bandingkannya dengan si raja terakhir dari kelasnya. Pertama yang kita bandingkan adalah model, karena ini yang membuat bisa jatuh cinta pada pandangan pertama. Kalau ngomongin soal model, tentu hal ini akan menjadi pusat perhatian banyak orang. Apalagi model pada suatu mobil itu dapat memberikan dampak percaya diri terhadap penggunanya. Untuk itu, kita akan membandingkan model HR-V dengan X-Force, mana yang lebih baik. Kalau bicara model sih, menurut kami memang HR-V ini ganteng no debat. Apalagi dibandingkan generasi sebelumnya, kami rasa Honda berhasil membuat tampilan HR-V ini naik kelas. Dari segi tampilannya yang mungkin sekarang jadi terlihat lebih mewah, ada sedikit sporty juga. Dan yang buat ikonik adalah grillnya yang kini sekarang sewarna dengan bodi, memberikan kesan retro tapi tetap seperti ide yang segar gitu. Karena ini belum pernah diaplikasikan dimanapun di kelasnya. Nah, dengan dimensi yang lebih besar, mobil ini juga jadi lebih berwibawa. Velgnya juga yang sekarang warnanya Silverstone biasa, dengan bodinya yang sekarang landai ala-ala coupe belakangnya ya. Apalagi handle-nya yang masih dipertahankan di belakang seolah tidak ada door handle. Kalau menurut kami memang secara overall kalau desain si HR-V ini dibandingkan generasi sebelumnya tentunya lebih ganteng, lebih elegan, lebih mewah dan sporty, serta tetap ikonik HR-V. Di sisi lain, X-Force juga lahir dari pabrikan yang namanya Mitsubishi. Dan kita tahu mobil-mobil Mitsubishi itu semuanya berkarakter. Desainnya nggak ada yang gagal, mulai dari Xpander, Pajero, bahkan sampai mobil kecil Mirage. Itu menurut kami desain-desainnya semua berkarakter. Apalagi si X-Force ini, yang ketika dari konsep, bentuknya udah keren, futuristis, dan sporty abis. Pas lahir produksi massalnya, tidak jauh berbeda daripada konsepnya. Dengan bentuk headlamp yang T-shape ya, bahasa baru Mitsubishi. LED juga sudah, dengan grillnya yang wah bentuknya agresif banget dan futuristis. Ini memang aura tangguhnya SUV dapat banget, tapi juga dapat modernnya juga, futuristisnya juga dapat. Nah, apalagi kalau kita lihat bagian belakangnya, juga mirip sama lampu headlamp depannya, bentuknya T-shape juga dengan sudah LED juga ya. Memang membuat mobil ini tampilannya SUV kompak yang tangguh, berkarakter dan desainnya modern. Jadi langsung kuat karakter. Kalau Anda lihat di jalan itu mobil ini langsung kelihatan ini pasti X-Force, bukan mobil yang lain. Anda nggak mungkin salah nilai mobil dengan tampilannya yang sudah sekarakter ini. Kesimpulannya, dua mobil ini sama-sama berhasil membuat mobil yang ganteng namun beda arah. Kalau Honda HR-V jelas lebih ke arah ganteng, minimalis, dan sporty. Kalau si X-Force ini futuristis abis. Nah, kalau Honda sih tetap pasti banyak yang bilang ganteng. Dan memang secara dari pabrikan, Honda juga nggak mungkin mau merubah desain yang jauh sangat radikal karena takut penggemar-penggemarnya nanti pindah ke lain hati. Makanya dia cenderung main aman. Dan menurut kami ini berhasil. Di sisi lain, X-Force sebagai pendatang baru, pemain baru di kelas yang menantang raja terakhir, dia harus main berani, agresif. Dan menurut kami Mitsubishi mengeksekusinya dengan tepat dengan menghadirkan desain yang memang banyak disukai orang-orang. Meskipun ada perdebatan sedikit di bagian lampu belakangnya yang katanya itu sedikit lebih kecil proporsinya jika dilihat secara keseluruhan. Tapi kalau boleh berpendapat, kami pribadi lebih suka X-Force karena bukan karena HR-V kalah ganteng, tapi karena cenderung bosen aja gitu. Lihat HR-V di jalan tiap hari pasti ketemu HR-V. Kalau lihat X-Force kan desainnya lebih segar, lebih jarang di jalan, jadi kesannya lebih eksklusif. Tidak mungkin orang membeli mobil cuma karena modelnya. Pasti juga karena fiturnya yang ditawarkan dari mobil tersebut. HR-V dari dulu itu terkenal memang sudah up to date. Tapi apakah fitur X-Force kalah saing dengan HR-V? Untuk itu kita akan membandingkan fiturnya mulai dari HR-V. Untuk fitur hiburan,
HR-V sudah dilengkapi dengan Smart Entry, LED Daytime Running Light, Headlamp Auto, Start-Stop Engine, Electric Retract Mirror, Audio Steering Switch, Paddle Shift, Eco Mode, AC Digital, Panoramic Roof, Combination Leather Seat, Leather Steering Wheel, dan head unit yang sudah mendukung Android Auto dan Apple CarPlay. Untuk fitur keselamatannya, Honda HR-V dilengkapi dengan 4 buah airbag, parking kamera dan sensor, Honda Lane Watch, Hill Descent Control, Cruise Control, pengereman lengkap ABS, EBD, dan Brake Assist, Electric Parking Brake, cakram depan belakang, Honda Sensing, dan fitur HSA, Rear Defogger, dan ISOFIX. Sedangkan untuk si pendatang baru, dari segi fitur hiburan sudah dilengkapi dengan Smart Entry, LED Daytime Running Light, Headlamp Auto, Wiper Auto, Electric Retract Mirror, Start-Stop Engine, Audio Steering Switch, Cruise Control, instrumen dan odometer yang sudah full digital, 4 mode berkendara, wireless charger, AC digital dengan dual zone, head unit touchscreen 12 inci dengan Apple CarPlay dan Android Auto, leather steering wheel, full leather seat, speaker premium dari Yamaha, dan juga power backdoor. Sedangkan untuk fitur keselamatannya, X-Force sudah dilengkapi dengan 4 buah airbag, parking kamera dan sensor, active yaw control, electric parking brake, ABS, EBD, dan brake assist, cakram yang juga sudah depan dan belakang, rear and front defogger, blind spot monitoring, dan ISOFIX. Untuk kesimpulan fitur kayaknya gampang banget nih. Kalau fitur hiburan, X-Force kami rasa unggul dibandingkan Honda HR-V karena memang fitur-fitur yang diberikan terasa lebih lengkap, walaupun tanpa kehadiran panoramik yang jujur aja nggak terlalu kepake kalau kalian pakai berkendara dalam kota. Fitur-fitur lainnya ini sudah lengkap banget dibandingkan Honda HR-V. Tapi di sisi lain, kalau HR-V itu unggul di fitur keselamatannya. Paket lengkap, semua yang X-Force tawarkan, HR-V punya. Plus dia juga sudah punya sensing. Beda daripada X-Force tahun segini yang belum punya dilengkapi dengan fitur Diamond Sensing. Seperti X-Force yang baru-baru keluar belakangan ini. Kalau HR-V dari pertama lahir, dia sudah dilengkapi dengan sensing di semua tipenya. Dari mulai S sampai tipe RS. Nah, sekarang kita nyetir si X-Force-nya untuk ngebandingin rasa berkendaranya. Karena kita udah berapa kali, udah sering banget coba HR-V, sekarang kita cobain si X-Force-nya. Kalau dari posisi berkendara sendiri, si X-Force ini juga nyaman, ergonomis. Kanan kirinya, armrest-nya ada, support banget, lega dan empuk. Ini jadi enak ya. Semua tombol fisik jadi gampang dioperasiin semuanya. Teraya sama tangan juga enak, nyaman. Setir ini juga sudah bisa tilt dan teleskopik ya, kami udah coba. Tuh saya dari samping sini bisa teleskopik lah pokoknya. Nah, kalau duduk sini overall juga nyaman ya. Joknya juga semi bucket seat bentuknya, jadi meluk walaupun pengatur masih manual ya. Cuman yang aneh itu kalau dari X-Force kami notice, ini center line setirnya ini kalau kita tarik terus ke bawah itu arahnya beda sama jok. Jadi sebenarnya badan kita agak miring dikit gitu loh. Nggak separah ini miring ya, tapi badan kita ngadepnya kemana, tangan kita ngadepnya kemana, agak miring sedikit. Ini kami belum coba jangka lama atau nyetir jauh, pengaruh apa enggak ke pegelnya posisi badan ya. Tapi kalau secara visual ini aneh. Walaupun sekarang kami tes dalam jangka dekat ini nggak ada masalah sih. Cuman itu aja sih. Kalau dibandingkan dengan HR-V, posisi berkendaranya menurut kami nggak terlalu beda jauh. Jadi mari kita anggap seri lah ya. Mari kita anggap seri. Tapi tentunya kita nggak berhenti sampai sini, kita akan coba suspensi dan handlingnya karena disitulah yang paling berpengaruh kalau untuk overall rasa berkendara. Oke, kita udah sampai tempat pengujian favorit kita untuk menguji suspensi dan sekarang kita mau tes dulu si suspensi X-Force ini. Di sini speed bump-nya tuh profilnya agak-agak di luar standar ya, melebihi standar jadi lebih kasar banget. Nah ini kita coba dulu ya. Kita coba di kecepatan agak pelan dulu, kita rasakan suspensinya di kecepatan 30. Nah ini dia, kita coba. Oke, kita coba agak kencengin, kita tabrak speed bumpnya kecepatan 60. Oke, berasa hilang ya speed bumpnya. Kalau gue rasakan nih, kita liatin posisi tidur juga, ini bantingannya agak lebih keras ya dibanding HR-V ya. Agak keras ini. Bisa dibilang lebih keras juga dari Hyundai Creta ya. Ini lebih keras ini bantingannya nih. Tapi kalau kalian kenceng, misalnya kayak kecepatan 50 aja nih, juga udah enak sih. Speed bump yang kasar kayak gini aja berasa hilang. Ya tetap ada sih dikit sih. Oke. Kesimpulannya secara bantingan dia lebih keras dibandingkan HR-V ataupun Hyundai Creta. Jadi kalau kalian cari yang bantingannya empuk, X-Force bukan pilihan utamanya. Tapi apakah handlingnya jangan-jangan lebih baik dari HR-V karena bantingannya keras? Kita coba aja langsung.
Oke, sekarang kita masuk ke pengujian handling dari X-Force. Yuk kita coba yuk. Kecepatan agak tinggi aja ya, biar kita rasain bisa limbung apa enggak. Oke. Pengendalian tajam loh. Tajam banget. Mantap nih, gesit, lincah mobilnya. Terus oke, limbungnya. Mantap. Pengendaliannya gesit. X-Force ini nggak gue sangka-sangka. Gue pikir tetap akan lebih enak naik HR-V. Beloknya tajam, gesit, tapi limbungnya tuh berasa berkurang. Tadi pas kita coba gini-giniin mobilnya ya, itu berasa limbungnya awal-awal ada, terus tiba-tiba hilang. Nah, itu tuh fitur Active Yaw Control yang udah ada dari Xpander Cross. Dan itu fitur real, bukan gimmick, karena memang bener-bener ngurangin banget rasa limbung dari mobil ini. Walaupun ini SUV kompak yang ground clearance-nya pasti tinggi. Dan ya, menurut gue ini melebihi ekspektasi dari, kan ini baru pertama kali kita coba X-Force juga. Ini melebihi ekspektasi dan menurut gue ini bisa banget bersaing dengan si HR-V. Bahkan mungkin bisa dibilang lebih baik. Tapi kayaknya ngeri banget nih kalau bisa dibilang lebih baik handlingnya dibanding si Raja terakhir yang memang udah terkenal DNA Honda ya, pengendaliannya mantap. Tapi ya memang itu yang kita rasakan. Belok-beloknya tajam, handlingnya tajam, dan limbungnya juga tereliminasi karena si Active Yaw Controlnya itu. Mantap. Jujur, sebelum kami tes si X-Force ini, kami pikir kalau rasa berkendara sebenarnya kami pikir udah gak usah diadu lah, karena brandingnya Honda dengan rasa berkendara yang standarnya cukup tinggi itu udah kayak ya udahlah, HR-V pasti menang. Tapi ternyata pas kita coba duduk mirip, kalau suspensi nyari yang lebih empuk pasti tetap milih HR-V. Tapi ternyata kalau kalian mau nyari yang rasa berkendara lebih fun to drive, ternyata X-Force bisa lebih mengakomodir dibandingkan HR-V yang terkenal dari Honda sebagai pabrikan yang fun to drive loh. Menurut kami dia kapabilitasnya untuk diajak bermanuver ini lebih asik dan lebih akurat dan lebih gesit dibandingkan HR-V. Jadi nggak heran kalau si Active Yaw Control itu ngebantu, terus dia punya fitur drive mode ini yang selalu diunggul-unggulin ya masih Mitsubishi ya. Ya memang ternyata kepake gitu loh. Ini ada settingan gravel gitu loh, ada gravel, ada mud, ada wet. Jadi kalau kalian pakai, mungkin katakanlah kalian pergi camping, glamping gitu atau naik gunung sedikit, bisa-bisa kapabilitas si X-Force ini lebih mampu dibandingkan sebuah Honda HR-V yang dirancang mungkin ya hanya untuk perkotaan aja gitu loh. Kalau X-Force ini oke, bantingan lebih keras, tapi kapabilitas lainnya dan fun to drive-nya menurut kami X-Force ini melebihi Honda HR-V. Untuk urusan mesin, X-Force dibekali mesin berkode 4A91 yang berkapasitas 1500 cc 4 silinder segaris Mifec DOHC 16 katup. Di atas kertas, mesin ini mampu menyemburkan tenaga sebesar 105 HP pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal di 141 Nm pada putaran 4000 rpm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi CVT kedua roda depan. Sedangkan untuk HR-V dibekali mesin berkode L15Z 4 silinder segaris iVTEC DOHC. Mobil ini mampu menyemburkan tenaga sebesar 121 HP pada putaran 6600 rpm dan torsi maksimal di 145 Nm pada putaran 4300 rpm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi CVT kedua roda depan. Oke, kalau bicara mesin, kita hari ini dapat konsumsi bahan bakar 12 km per liter. Kita udah jalan-jalan lumayan jauh dan tadi ada macet juga. Jadi rata-rata kecepatan tuh 17 km per jam, kita dapat angka di 12 km per liter. Yang artinya untuk seukuran SUV kompak ini tidak bisa dibilang boros. Tapi memang kalau dibandingkan dengan beberapa kompetitornya seperti HR-V, dia kalah irit. Kalau sama kereta juga kalah irit. Kalau banding tenaga, dia juga kalah. Jadi memang mesin bukanlah salah satu yang bisa kita pamerkan di mobil ini. Karena dari tenaga dia bukan yang paling bertenaga, dari efisiensi juga dia bukan yang paling irit. Walaupun dibilang lemot, ya mobil ini enggak. Udah berapa tahun reputasi di Indonesia, dia bukan mobil terkenal lemot, tapi juga bukan yang terkenal kencang. Bukan yang paling irit, tapi juga bukan boros. Jadi ya untuk mesin biasa-biasa aja lah mobil ini kesimpulannya. Dan yang terakhir kami bahas harganya. Ada plus minus dan hal menarik pada harga si Mitsubishi X-Force ini. Ya yang minusnya adalah menurut kami itu harga baru mobil itu overpriced sehingga mobilnya emang dari baru kesannya kelihatan mahal, yang didapatkan gak sebanding dengan harganya sehingga mobil ini gak laku.
Tapi mobil-mobil yang begitu biasanya kalau udah jadi second itu harganya terkoreksi, kalau bahasa orang saham, terkoreksi sehingga mobil ini sekarang kalau secondnya itu harganya sangat-sangat menarik. Kami udah jual X-Force tahun 2024 itu ada 2 atau 3 unit. Ini unit yang keempat dan kelima. Ini sekarang kita jual harganya kalau 2024 itu terakhir laku tuh 300 kecil. Ya 300 kecil lah, nggak nyampe 320, nggak nyampe, itu di bawahnya pasti. Nah, kalau buat perbandingan, HR-V tipe SE tahun 2023 itu kami baru laku nih bulan lalu nih. Itu laku di 320-an. Nah, X-Force 2024 nggak lebih dari 320. Jadi nggak hanya kalian dapat mobil yang tahunnya lebih muda, tapi juga kalian dapat harga yang lebih murah kalau kalian cari mobil X-Force second. Yang membuatnya secara harga purna jual atau bicara value for money ketika udah jadi second, menurut kami X-Force ini menawarkan value for money yang lebih baik dibandingkan si raja terakhir di kelasnya. Itu tentunya jika kalian memang sangat memikirkan harga sebagai penentu yang cukup signifikan ketika kalian lagi hunting mobil second. Kalau bicara baru, menurut kami kurang memang, dan terbukti dari angka penjualannya juga tercermin. Kita semua tahu jika dibandingkan dengan HR-V. Tapi jika bicara second, menurut kami mobil ini sangat-sangat menarik buat kalian miliki. Karena apa yang dia tawarkan yang sudah kita coba dan sudah kita bahas juga dengan harganya jika dibandingkan dengan HR-V, mungkin ini bisa jadi pilihan yang lebih baik buat kalian. Itu dia hasil perbandingan kami dari dua mobil ini. Kesimpulannya, memang HR-V yang disebut raja terakhir tetap dapat bisa mempertahankan gelarnya sebagai raja terakhir di kelas SUV compact. Namun bukan berarti si X-Force ini sebagai pendatang baru artinya adalah produk gagal. Karena menurut kami, jika kalian mau pilih satu mobil aja yang gak ada salahnya, HR-V jelas pasti jadi pilihannya memang. Tapi kalau kalian punya budget yang lebih terbatas dan mau mencari mobil dengan nilai value for money, khususnya ketika jadi second yang jauh lebih baik daripada Honda HR-V, X-Force jelas pilihan yang lebih tepat. Dengan harga yang jauh lebih murah, khususnya bidang harga purna jualnya, kalian bisa mendapatkan mobil yang juga rasa berkendara tidak kalah dibandingkan yang sudah terkenal, fitur kehiburan yang juga yang lebih lengkap, dan model yang menurut kami terkesan lebih eksklusif karena tidak pasaran di jalan. Oleh karena itu, jika kalian mau cari mobil pertama dengan budget yang lebih terbatas, X-Force ini bisa pilihan yang tepat karena memberikan value for money yang lebih baik. Namun memang kalau kalian mau memiliki satu mobil yang tidak pernah salah dari segala sisi bahkan sampai branding, Honda HR-V masih menjadi raja di kelasnya. Dan buat kalian yang tertarik dengan dua mobil ini, selagi stoknya masih ada di showroom kami Formula Motor, kalian bisa langsung saja menghubungi kontak kami yang ada di sini atau langsung datang ke showroom kami yang ada di Jalan Raya Sultan Agung, kilometer 28, nomor 8, Bekasi Barat. Nah, buat teman-teman yang lain kayaknya videonya nyampe sini dulu ya. Untuk itu jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Renner pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.